Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, good evening all. Alhamdulillah di hari ini saya diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Untuk selanjutnya sebelum saya memulai atau membuka topik pada video ini, izinkan saya memperkenalkan diri atau introduce myself. Nama saya Fadli, saya berasal dari Indonesia, tepatnya di Pulau Madura, Kecamatan Timur. Dan sekarang kebetulan saya ya atau join di company Malaysia yang tepatnya nama company tersebut adalah Azimut Ship Management. Jadi saya bekerja di Azimut Ship Management ini termasuk pemula baru ya kan. Jadi bermula dari 22 Januari tahun 2002 hingga saat ini. Jadi saya untuk yang saat ini adalah yang join yang kedua kalinya. Dan kebetulan di Azimut Ship Management ini company ini menerapkan tentang on-board training. Dan di situ ada 29 item on-board training yang diterapkan sendiri oleh Azimut Ship Management. Dan dari 29 item tersebut, saya ambil satu item yang akan saya presentasikan pada video kali ini, yaitu dengan topik Garbage Management Plan, atau yang disebut adalah rancangan pengelolaan sampah. Kenapa saya mengambil judul atau topik ini? Dikarenakan menurut saya ini sangat bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Sampah ini orang banyak yang tidak menyadar dan kurang sadar. Jadi dengan membuang sampah sembarangan di sungai atau di laut atau gimana, dan mereka itu belum menyadari dengan mereka melakukan begitu apa efek dari yang dia lakukan tadi. Dan dari segi negatifnya itu banyak sekali, kayak terjadinya banjir, penyakit. Makanya kita sebagai manusia itu harus mengerti dan memahami serta menyadari tentang pentingnya pengelolaan sampah. Apabila kita bisa mengelola sampah tersebut, itu seperti ibaratnya kita bisa mengurangi dari sampah-sampah tadi yang tidak berguna. Kita bisa menggunakan seperti dibikin bunga, kapas bunga atau apa segala semacam, dan juga didaur ulang dalam istilah ininya, biar sampah itu bisa dimanfaatkan. Jadi dia tidak ini kemana-mana yang akan mengakibatkan air tersumbat kayak selokan, terjadinya banjir, sehingga banyak merugikan di lingkungan kita sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang MARPOL, Marine Pollution, yaitu tahun 73 dan tahun 78. Oke, jadi di mana disebutkan di dalam MARPOL tahun 78 itu the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 as modified by the Protocol of 1978. Jadi dalam arti Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal 1973 sebagaimana diubah oleh protokol jadi tahun 1978. Jadi MARPOL 7378, MARPOL is short for International Convention for the Prevention of Pollution. Jadi itulah the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. Modified MARPOL is short with objective to minimize pollution of the ocean and seas, including dumping oil and air pollution. Di mana yang disebutkan di dalamnya, the original MARPOL
was signed on 17 February of 1973 but did not come into force at the signing date. Marpol asli itu ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1973 tetapi tidak berlaku pada tanggal penandatanganan. Jadi the current compensation is combination of 1973 compensation of the and the 1978 protocol which entered into force on 2 Oktober 1983. Konvensi saat ini merupakan kombinasi dari Konvensi 1973 dan Protokol 1978 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 1983. Selanjutnya, di mana disebutkan juga, as of January 2018, 156 states are parties to the convention, being flag state of 99.42% of the world shipping tonnage. Jadi, pada Januari 2018, 156 negara bagian adalah pihak dalam konvensi, menjadi negara bendera dari 99.42% tonnase pengiriman dunia. Selanjutnya, all ship flagged under countries that are signatories to Marpol are subject to its requirement. Jadi semua kapal berbendera di bawah negara yang menandatangani Marpol tunduk pada persyaratannya. Regardless of where they sail, kemanapun mereka belayar. And member nation are responsible for vessel registered on their national ship registry. Dan negara-negara anggota bertanggung jawab atas kapal yang terdaftar atau yang didaftar kapal nasional mereka. Aneks 1. Aneks 1 adalah pencegahan polusi oleh minyak dan minyak air. Dalam arti minyak air adalah minyak yang bercampur air. Bahkan air buangan yang diolah oleh OWS juga merupakan bagian dari lampiran ini. Jadi berdasarkan Marpol Aneks 1, peralatan berikut ini harus dalam. Aneks 2. Kontrol polusi oleh zat cair berbahaya dalam jumlah besar. Contohnya ini macam kayak kapal-kapal tanker, ya kan? Macam itulah, ya kan? Aneks 3 menyebutkan pencegahan pencemaran oleh zat berbahaya yang dibawa oleh laut dalam bentuk paket atau kemasan. Aneks 4, polusi oleh limbah dari kapal bila kapal berada di pelabuhan, kotoran dalam tangki penampungan ini dibuang ke reception facility atau fasilitas penampungan yang ada di pelabuhan. Aneks 5 berisi seperangkat peraturan mengenai pembuangan limbah ke laut dari kapal, termasuk peraturan mengenai peralatan kapal dan sistem untuk pengendalian pembuangan limbah, penyediaan fasilitas penerimaan pelabuhan untuk limbah dan persyaratan untuk survei dan sertifikasi. Contohnya, sampah mencakup semua jenis makanan, sampah domestik dan operasional, semua plastik, residu kargo, dan sisa minyak goreng. Makanya kalau di pelabuhan besar itu biasanya mereka menyediakan, jadi dari government menyediakan, jadi untuk sampah yang tipe ini semua ada, ya kan ya. Aneks 6, pencegahan penyemaran udara dari kapal Marpol Aneks 6 pertama kali diadopsi pada tahun 1997, membatasi polutan udara utama yang terkandung dalam gas buang kapal, termasuk sulfur oksida, CO2 dan nitrous oksida. Garbage Management Plan dirangka berdasarkan dari Marpol Aneks 5.
Buku ini ada setiap kapal, di setiap kapal itu ada, pasti ada. Dan selalunya disimpan di bridge. Bagi sesiapa yang belum pernah melihat boleh minta kebenaran dari officer untuk melihatnya. Jadi dalam istilah dalam pengenalan tadi ada section 1 atau introduction. The revisit Marpol Annex 5 Annex 5 which entered in first 1 January 2013 prohibits the discharge of all type garbage into the sea unless explicitly permit under the annex. Jadi Marpol Annex 5 ini yang direvisi yang mulai berlaku berkuat kuasa pada 1 Januari 2013 dan melarang pembuangan sampah ke laut kecuali diizinkan secara spesifik berdasarkan aneks. Eksplisit. Jadi arti dari eksplisit bermaksud dengan cara yang jelas dan terperinci. Jadi tidak meninggalkan ruang untuk kekeliruan atau keraguan. These guidelines have been developed taking into account the regulations set forth in the Marpol Annex 5 as amended and are divided into the following 6 sections. Pedoman atau garis panduan ini telah dikembangkan dengan mempertimbangkan peraturan yang ditetapkan dalam Marpol Annex 5. Sebagaimana telah diubah dan dibagikan ke dalam 6 bagian. Jadi berikut bagian-bagian yang disebutkan adalah pertama adalah introduction, pengantar atau pengenalan. Yang kedua adalah garbage management, pengurusan atau pengelolaan sampah. Yang ketiga, management of cargo residues of solid cargoes atau pengelolaan residu kargo dari kargo curah padat. Perkara ketiga ini tidak apply kepada kita karena kita operasi Habertak. Dan biasanya untuk yang perkara ketiga ini banyak ke kapal-kapal kayak tanker kah, atau kontainer atau curah atau kapal besar lah, ya kan, macam itulah. Nomor 4 adalah training, education and information, pelatihan, pendidikan dan informasi, ya kan. Seperti training waktu di Bali kita itu, jadi untuk Western Management, ya kan, macam itulah. Nomor 5 adalah port reception facilitas for the garbage. Jadi fasilitas penerimaan pelabuhan untuk sampah. Jadi kalau pelabuhan besar kayak pelabuhan kelas 1, kelas 2 itu selalu memang diharuskan. Jadi ada memang untuk port reception facilities dari garbage, ya kan, ya. Memang begitu, ya. Dan itu pun semua ada sertifikatnya, ya. 6 adalah enhancement of compliance with Marpol Annex 5, peningkatan kepatuhan terhadap Marpol Annex 5. Under the revised Marpol Annex 5, discharge of all garbage into the sea is prohibited, except as specifically permit in Regulation 3, 4, 5, and 6 of the Annex. Jadi di bawah Marpol Annex 5 yang direvisi, pembuangan semua sampah ke laut dilarang, kecuali sebagaimana diizinkan secara khusus dalam peraturan 3, 4, 5, dan 6 dari Annex. Annex 5 refers to the historical presumption that garbage may be discharged into the sea based on the nature of the garbage and the defined distance from shore. Jadi Annex 5 ini membalikkan anggapan histori bahwa sampah dapat dibuang ke laut berdasarkan sifat sampah dan jarak yang ditentukan dari darat. Regulation 7 Regulation 7 provides limited exceptions to this regulation in emergency and non-routine situations. Jadi peraturan 7 memberikan pengecualian terbatas pada peraturan ini dalam situasi darurat dan non-rutin.
Generally, discharge is restricted to food wasters, identified cargo residues, animal carcasses, in identified cleaning agent and additives, and cargo residues entrained in wastewater which are not harmful to the marine environment. Jadi umumnya pembuangan dibatasi pada sisa makanan, residu kargo yang teridentifikasi, bangkai hewan, bahan pembersih dan aditif yang teridentifikasi, dan residu kargo yang terperangkap dalam air pencuci yang tidak berbahaya bagi lingkungan laut. Dan inilah it's recommended that ship use for reception facility as the primary means of discharge for the all garbage. Jadi disarankan agar kapal menggunakan fasilitas penerimaan pelabuhan sebagai sarana untuk pembuangan semua sampah. Di Vale, contoh di Vale, mereka telah menyediakan fasilitas ini. Untuk kita telah disiapkan jadwal untuk penguntipan sampah, nyatakan hari dan masa. Disarankan agar semua kapal menepati jadwal ini. Kegagalan menepati jadwal ini akan menyebabkan banyak sampah terkumpul di atas kapal dan juga mengundang burung-burung atau hidupan liar lain naik ke kapal untuk mencari makanan. Kayak macam burung gagak hitam ya, banyak sekali itu kan di dek kalau kita lagi ada sisa makanan itu di situ. Dan seperti gambar ini adalah dia menunjukkan contoh gearbage port reception fasilitas. Oke, next kita akan masuk ke section 2 yaitu definition atau definisi. Adalah amat penting bagi kita mengetahui setengah perkataan yang digunakan di dalam plan ini, agar kita mudah memahami maksud ayat yang hendak disampaikan. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang memerlukan penerangan lebih lanjut boleh merujuk pada Master, Chief Officer, dan juga Chief Engineer dan masing-masing. Animal carcasses means the bodies of any animal that are carried on board as cargo and that die or are euthanized during the voyage. Karkas hewan berarti tubuh hewan yang ditimbun sebagai kargo dan yang mati atau di eutanasia selama perjalanan. Eutanasia itu bermaksud membunuh hewan karena ia sangat tua atau sakit, ya kan? Dan ini adalah cargo residues, mean the remains of any cargo which are not covered by other anti-access to the right present convention, and which remain on the deck or in hull following loading or unloading, including loading and unloading, excess or spilling, either in wet or dry condition or entrained in wastewater hood, does not include cargo dust remaining on the deck. Berarti sisa-sisa dari setiap kargo yang juga tidak tercakup dalam konvensi ini dan yang tetap berada di geladak atau di ruang tunggu setelah bongkar muat, termasuk bongkar muat berlebih atau tumpahan, baik dalam kondisi basah maupun kering atau terperangkap di pondok air pencuci, tidak termasuk debu muatan yang tersisa di geladak setelah disapu atau debu di permukaan luar kapal, ya. Oke, untuk selanjutnya adalah tentang cooking oil means any type of edible oil or animal for use or intended to be used for the preparation or cooking of food. Hot does not include the food itself that is prepared using this oil. Minyak goreng berarti segala jenis minyak nabati atau hewani yang jauh digunakan atau dimaksud untuk digunakan atau persiapan atau memasak makanan, tapi tidak termasuk makanan itu sendiri yang dibuat dengan menggunakan minyak tersebut. Untuk selanjutnya adalah kita membicarakan domestic wasters.
Domestic was the main old type of wastes not covered by other annex that area generated in the accommodation space on board the ship, ya kan ya. Jadi istilahnya adalah limbah domestik, berarti semua jenis limbah yang tidak tercakup oleh lampiran lain yang dihasilkan di ruang akomodasi di atas kapal. Jadi limbah domestik juga tidak termasuk air abu-abu. Bagi mereka yang sebelum ini ada salah ejaan grey water, sila betulkan selepas ini. Ejaan grey, bukannya gray. Minta betulkan selepas ini jika ada. En route means that the ship is underway at sea on a course, including deviation from the set or test direct route, which as far as practical for navigation purpose. Ya kan? Jadi en route ini berarti bahwa kapal sedang belayar di laut pada laluannya, termasuk penyimpangan dari rute langsung duduk atau uji. Jadi istilahnya penyimpangan dari haluan sejati kita yang awalnya ini, habis itu kita ada rubah haluan lah, istilahnya begitu ya. Yang sejauh dapat dilakukan untuk tujuan navigasi, yang akan menyebabkan setiap pelepasan tersebar di area laut itu yang luas adalah wajar dan praktis. Ya kan? Fishing gear. Jadi fishing gear adalah alat penangkap ikan, berarti setiap perangkat fisik atau bagiannya atau kombinasi dari barang-barang yang dapat ditempatkan di atau di dalam air atau di dasar laut dengan tujuan untuk menangkap ikan atau mengendalikan penangkapan atau pemanenan berikutnya organisme laut atau air tawar. Fixed or floating platform. The main fixed or floating structure located at sea which are engaged in the exploration or assessment of soil processing of seabed mineral resources. Jadi platform tetap atau terapung berarti struktur tetap atau terapung yang terletak di laut yang terlibat dalam eksploitasi atau pemrosesan lepas pantai terkait sumber daya mineral dan dasar laut, ya kan. Jadi platform begini juga itulah yang biasa kita di rig itu, ya kan ya, kayak di offshore, di rig, di lepas pantai itu. Dia lebih ketat lagi nih, dia punya untuk masalah untuk sampah itu, ya kan. Oke, di sini juga disebutkan first mean any spoiled or unspoiled food substance and included fruits, vegetable, dairy products, poultry, meat product, and food scraps generated aboard ship. Jadi sisa makanan berarti bahan makanan yang rusak atau tidak tercemar, dan termasuk buah-buahan, sayuran, produk susu, unggas, produk daging, dan sisa makanan yang dihasilkan di atas kapal. Dan juga gear basement adalah all kind of food waste, domestic waste and corporation waste, plastic, cargo, radio indicators, cooking, oil, fishing gear, and animal carcass generated during the normal operation of the ship and liable to be disposed of continuously. Previously or prudentially except those substances which are defined or listed in other annexes to the present convention. Jadi sampah adalah semua jenis sisa makanan, sisa domestik, dan sisa operasional. Semua plastik, sisa muatan, abu insinerator, minyak goreng, alat penangkap ikan, dan bangkai hewan yang dihasilkan selama pengoperasian normal kapal dan dapat dibuang secara terus-menerus atau berkala, kecuali yang zat-zat yang didefinisikan atau tercantum dalam lampiran lain pada konvensi ini.
Sampah tidak termasuk ikan segar dan bagian-bagiannya yang dihasilkan dari kegiatan penangkapan ikan selama pelayaran atau hasil kegiatan budidaya yang melibatkan pengangkutan ikan termasuk kerang-kerangan untuk ditempatkan di sana di sarana budidaya dan pengangkutan ikan hasil panen, termasuk kerang-kerangan dari fasilitas tersebut ke pantai untuk diproses. Dishwasher ini adalah residu dari pencucian piring dan peralatan masak secara manual atau otomatis yang telah dibersihkan sebelumnya sejauh partikel makanan yang menempel pada mereka. Biasanya tidak akan mengganggu pengoperasian mesin pencuci piring otomatis. Waster. Jadi WST ini adalah alat peralatan listrik dan elektronik yang digunakan untuk operasi normal kapal atau di ruang accommodation, termasuk semua komponen, suprakitan, dan bahan-bahan habis pakai yang merupakan bagian dari peralatan pada saat dibuang dengan adanya bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan atau lingkungan. Jadi contohnya seperti yang gambar yang dicantumkan ini ya. Grey water ya. Grey water ini adalah drainase dari saluran air cucian. Jadi bukan istilahnya grey water ini air berwarna abu-abu ya kan. Jadi dia adalah drain, saluran air cucian, pancuran, cucian, bak mandi, dan wastafel. Ini tidak termasuk drainase dari toilet, urinoir, rumah sakit, dan ruang hewan sebagaimana ditentukan dalam peraturan 1.3 Marpol Anek 4 atau limbah. Dan drainase dari ruang kargo air abu-abu tidak dianggap sampah dalam konteks Marpol Anek 5. It is an ash and silicon resulting from seaboard incinerators used for the incineration of garbage. Ini adalah abu dan klinker yang dihasilkan dari insinerator kapal yang digunakan untuk pembakaran sampah. Ini biasanya alat ini ada di kapal-kapal tanker besar yang operasi di Eropa atau apa itu. Jadi mereka punya sampah itu bisa mereka bakar sendiri atau di bagaimana gitu ya kan. Its baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law. Jadi ini adalah batas garis pangkal dari mana laut teritorial dari wilayah yang bersangkutan ditetapkan sesuai dengan hukum internasional. Jadi mereka ini untuk ini sebenarnya ada batas semua sih. Berapa ini jarak dari pantai ini bisa kita membuang ini segala macam itu ada semua. Nah, ini adalah operasional waste. Jadi semua limbah padat termasuk bubur yang tidak tercakup oleh lampiran lain dalam konvensi Marpol ini yang dikumpulkan di atas kapal selama atau pengoperasian normal kapal atau digunakan untuk penyimpanan dan penanganan kargo. Jadi kalau di kapal-kapal kita kan ada 4 kalau salah itu. Jadi ada warna merah, kuning, hitam, sama warna biru ya. Dan di situ semua ada marker. Merah untuk apa, kuning untuk apa, biru untuk apa, dan hitam untuk apa. Berikutnya adalah plastik. Jadi bahan padat yang mengandung satu atau lebih polimer bermassa molekul tinggi sebagai bahan esensial dan yang dibentuk selama pembuatan polimer atau fabrikasi menjadi produk jadi dengan panas dan atau tekanan. Plastik ini memiliki sifat material mulai dari keras dan ketas hingga lunak dan elastis. Jadi untuk keperluan lampiran ini semua plastik berarti semua sampah yang terdiri dari atau termasuk plastik dalam bentuk apapun
termasuk tali sintetis, jaring, ikan sintetis, kantong sampah plastik, daun senar dari produk plastik. Plastik ini harus didaur ulang. Seandainya dia terbuang terbuang ke sungai, itu plastik itu tidak bisa ini dia, tidak bisa apa, tidak bisa hancur, begitu. Jadi selanjutnya adalah recycling. Recycling adalah didefinisikan sebagai wilayah laut tertentu di mana karena alasan teknis yang berkaitan dengan kondisi oceanografi dan ekologi serta lalu lintas lautnya. Jadi diperlukan penerapan metode wajib khusus untuk pencegahan penyemaran laut. Jadi adalah kegiatan memisahkan dan memulihkan komponen dan bahan untuk diproses ulang. Jadi untuk plastik-plastik, kertas-kertas, semua itu mereka di ini masing-masing lah ya kan. Jadi mana yang bisa diproses, mana yang bisa di ini ya kan. Jadi minta didaur ulang semuanya. RAUS adalah kegiatan memulihkan komponen dan bahan untuk digunakan lebih lanjut tanpa pemrosesan ulang. Jadi bahan-bahan ini kayak bahan plastik ini kan bisa dibikin kayak bunga-bungaan, vas bunga atau apa, itulah kegunaannya untuk sekarang ya kan. Akhirnya dijual ya kan ya, untuk hiasan di rumah, di toko, di kedai, ke apa ya kan ya, di situ ya kan.